Ini saya sudah mendownloadnya. Setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu. Assalamualaikum, lama tidak jumpa di depan kamera seperti ini. Mudah-mudahan siapapun yang sedang menonton video ini, kita semuanya selalu sehat, selalu bahagia. Jika ada yang sedang kurang sehat, maka tetap berbahagia dengan nikmat-nikmat lainnya yang sangat banyak. Dan jika ada yang sedang kurang bahagia tetapi sehat, maka harus bahagia. Karena jika kita dalam kondisi yang sehat, tidak ada alasan untuk tidak bahagia. Di video kali ini saya akan mengabadikan salah satu pesan dari seorang pilot hebat di Indonesia. Menurut saya ini salah satu pilot yang hebat dan luar biasa di Indonesia, yang beberapa hari yang lalu telah dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SC182, yaitu Kapten Afan. Dari namanya dan beberapa foto-foto yang bisa kita lihat di internet, di media sosial lainnya, mengesankan bahwa beliau ini sosok yang sederhana, yang bijak, yang lembut, yang baik hati, bagus akhlaknya, dan tentu saja soleh. Penampilannya yang cukup sederhana dan hampir tidak pernah lepas dari peci putih di kepalanya, seolah-olah memberikan pesan kepada siapapun bahwa menjadi apapun atau apapun profesi kita, setinggi apapun pangkat dan jabatan kita, kita tidak boleh memisahkan semua urusan kita dengan agama. Jadi harus selalu, agama itu selalu menyertai apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, apapun yang sedang kita lakukan, harus tetap berpatokan kepada ajaran-ajaran agama kita. Demikian juga dengan peci putih yang beliau pakai ini, seolah-olah memberikan pesan kepada kita bahwa simbol agama itu penting dan kita tidak boleh malu untuk menunjukkan simbol-simbol agama kita. Bahkan kita bisa menggunakan simbol-simbol agama yang kita pakai untuk berdakwah. Dan tentu saja kita semua sudah tahu bahwa pesan yang beliau tulis, sebenarnya bukan beliau tulis ya, beliau hanya masang DP di akun WhatsApp-nya. Ada gambarnya juga, dan tulisannya menjadi viral setelah beliau wafat, yaitu ini. Saya sudah mendownloadnya. Setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu. Setinggi apapun aku terbang, tidak akan mencapai surga bila tidak sholat 5 waktu. Sungguh nampak kecil apa yang beliau perbuat, hanya pasang DP ya, yang mungkin beliau ambil dari mana gitu ya, bukan asli tulisan beliau setahu saya. Tetapi yang kecil ini ternyata berdampak luar biasa, bermakna luar biasa, bahkan sampai ketika beliau sudah tiada. Kalimat sederhana inilah yang kemudian menjadi salah satu penyebab beliau panjang umur. Bagaimana bisa panjang umur sedangkan beliau sudah wafat? Justru panjang umur itu tidak selalu diartikan jumlah waktu hidup beliau di dunia ini lama, tetapi walaupun beliau sudah meninggal, tetapi kebaikannya tetap disebut-sebut, namanya tetap banyak diperbincangkan oleh orang, kemudian pahalanya tetap mengalir dari apa yang sudah beliau berikan, dari apa yang sudah beliau amalkan, dari apa yang sudah beliau tulis, dari apa yang sudah beliau pajang di DP WhatsApp-nya. Seakan beliau ingin berpesan kepada kita bahwa sholatlah, jangan pernah tinggalkan sholat. Setinggi apapun pangkat kita, jabatan kita, kedudukan kita, sebanyak apapun yang kita miliki, harta, rumah, mobil, atau apapun, anak, pasangan, semuanya percuma jika kita meninggalkan sholat 5 waktu. Seolah-olah Kapten Afan ingin menyampaikan ini kepada kita. Pada kesempatan yang lain, Kapten Afan juga pernah berpesan tentang sholat juga, masih tentang sholat. Kalimat ini beliau ucapkan kepada salah satu pramugari yang mau resign. Kemudian beliau mengucapkan, baik itu pilihan, tetapi sholat adalah kewajiban. Baik itu pilihan, ya, kita bisa memilih untuk menjadi orang yang baik atau tidak. Kita bisa memilih kebaikan atau keburukan, tetapi kata beliau, sholat adalah kewajiban. Lagi-lagi beliau menekankan tentang kewajiban sholat 5 waktu.
Mungkin begitulah cara beliau berdakwah ya, tidak harus melalui ceramah, tidak harus dengan mendirikan pesantren, karena tidak semua orang bisa ceramah, tidak semua orang mampu mendirikan pesantren, tidak semua orang mampu berdakwah ala-ala ustadz atau kiai, tetapi sebenarnya siapapun bisa berdakwah dengan cara dan kecerdasannya masing-masing. Bahkan seorang pilot pun ketika meninggal ternyata beliau dikenang dengan kesalehannya, beliau dikenang dengan pesan-pesannya tentang sholat. Nah, dari sini kita belajar dari beliau, Kapten Afwan, kira-kira nanti ketika kita sudah meninggal, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang bisa kita tinggalkan untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, untuk siapapun yang membaca media sosial kita. Apakah kita meninggalkan jejak kebaikan di sana? Apakah ada tulisan-tulisan kita, status-status kita yang kira-kira bermanfaat untuk orang lain, yang kira-kira bisa memberikan pahala jariah kepada kita yang sudah meninggal? Atau justru sebaliknya ya, yang kita tinggalkan di media sosial kita hanya sindiran, bahkan mungkin cacian makian kepada orang lain, atau bahkan tulisan-tulisan yang jorok, gambar-gambar yang jorok. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari hal-hal yang tidak baik. Mudah-mudahan kita bisa isi media-media sosial kita dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat. Dan mudah-mudahan, karena kita tidak tahu, kadang-kadang usia kita tuh lebih pendek dari akun WhatsApp kita, dari akun Facebook kita, dari channel YouTube kita, maka tinggalkanlah jejak-jejak yang baik, sehingga ketika kita sudah tidak bisa beramal soleh, masih ada aliran-aliran pahala yang bisa kita peroleh dari media sosial kita. Dan untuk kesekian kalinya saya selalu berucap, beginilah cara saya menasehati diri saya pribadi, tetapi mudah-mudahan ketika saya menasehati diri saya pribadi dan saya unggah di channel YouTube saya, mudah-mudahan ini juga memberikan nasihat kepada siapapun yang sudah menonton video ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.